Gua tambahin, nah ini, kalau teman-teman lihat ini lampu tembak dari Duromoto. Jadi gue pasang di dagunya. Oke, ini engine mountingnya udah gue ganti. Gue pakai yang custom itu di panjang 6 cm. Itu gua udah papras si joknya. Nah, ini joknya udah gue papras karena memang gue mau pakein latex tadinya. Jadi untuk space-nya ya agak sedikit berkurang ya. Halo teman-teman, balik lagi di konten review. Jadi hari ini gua mau review salah satu motor gua yaitu Honda ADV 150 CBS tahun 2019. Dan ini motornya. Jadi apa aja yang udah gua ganti, langsung aja kita spill apa aja sih penggantian part-part atau apa aja yang udah pernah gua upgrade di Honda ADV CBS 2019 ini. Yuk. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah ada Honda ADV 150 gua. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang dari segi warna ini memang udah full gua repaint. Jadi aslinya itu warna merah marun ya, merah agak gelap gitu. Tapi kemarin udah gua upgrade. Jadi sekarang tuh kalau teman-teman lihat udah jadi orange. Jadi kalau gua boleh info ini kalau nggak salah ya, ini jadi orange sunkiss lah kalau nggak salah namanya. Nah ini gua ngecat di Surya Painting Bogor. Jadi waktu itu gua scroll di IG banyak referensi cat untuk ADV dan kebetulan emang gue seneng banget sama namanya orange. Jadi nah inilah jadi tadinya merah gua ganti sekarang jadi orange sunkiss. Jadi full dari depan ke belakang. Kalau teman-teman lihat ini full orange. Jadi masih ada hitamnya. Ini gue pertahanin. Jadi kalau untuk yang di bagian step tadinya tuh warnanya silver kalau nggak salah. Tapi pas gue repaint itu gue ganti jadi hitam dop karena memang untuk beberapa part di bagian sisi bawah ya, di bodi kasarnya itu mostly kebanyakan dia warnanya tuh hitam dop gitu. Jadi biar matching aja, jadi nggak semuanya orange tapi ada perpaduan warna antara orange sama hitam. Nah kalau teman-teman lihat di sini tuh gue pasang bracket box sama top box. Jadi untuk di ADV 150 CBS 2019 gue ini gue tambahin beberapa aksesoris. Salah satunya adalah top box untuk barang-barang kali ya, karena memang sebenarnya bagasinya ini cukup luas kalau untuk di ADV menurut gue. Tapi karena memang gue udah mengganti joknya jadi jok latex ya, jok latex itu bagian sisi dalamnya si joknya itu dipotong gitu. Jadi kalau untuk space-nya jadi agak sedikit berkurang gitu. Nah kenapa ya gue milih ngalahin untuk space-nya dipotong sedikit tapi masih bisa ini ya masukin beberapa barang-barang dan cukup luas juga kok masih. Cuma memang kalau untuk helm agak sulit sih gitu, untuk helm half-face yang agak besar gitu. Kalau half-face gue yang agak kecil yang kayak itu masih masuk gitu walaupun agak mepet gitu, karena bagian bawahnya itu dipotong diganti plat gitu untuk tambahin si latexnya. Jadi kalau nyaman ini lebih nyaman dari standar. Nah teman-teman, jadi kenapa gue pasang box itu karena memang alasan buat taruh barang-barang ya gitu. Jadi ini top box lama Givi seri M45 gitu. Jadi gue pakai ini top box plus si bracketnya ya.
bracketnya. Gue pakai bracketnya TV juga untuk yang SRV. Jadi ini memang bawaannya sih untuk ADV gitu. Oke, jadi tadi yang gue bilang buat temen-temen itu gue udah papras si joknya. Nah ini joknya udah gue papras karena memang gue mau pakein latex tadinya. Jadi untuk space-nya ya agak sedikit berkurang ya gitu. Tapi tetap gede kok untuk motor ADV 150 ini. Jadi untuk jas hujan masih masuk segala macam. Jadi aman lah gitu. Oke. Ditambah pakai top box. Kalau kita ke bagian pelek depan, jadi pelek depan dan belakang juga gue repaint. Jadi untuk repaint motor ADV ini gue ke Surya Painting. Jadi kalau teman-teman tahu juga kalau untuk yang pelek itu bisa ditunggu ya. Kurang lebih 3-4 jam itu udah jadi. Jadi peleknya gue repaint putih yang tadinya mungkin hitam dop ya bawaannya ADV. Jadi untuk di pelek gue nggak ganti apa-apa. Gue cuma repaint aja. Jadi untuk ban ini gue udah ganti. Gue pakai ukuran 110 per 80 ring 14. Jadi masih ori ya. Gue pakai Presa. Ya murah meriah lah ya gitu. Jadi karena ban bawaannya itu udah aus, jadi gue ganti pas kemarin mau touring ke Banyuwangi ya gitu. Jadi untuk di sisi pelek pengereman gue masih tetap ngandelin ori. Jadi nggak ada yang gue ganti sama sekali di bagian pengereman, mau itu disc brake atau kaliper ya gitu. Jadi ini tetap masih bawaan ADV 150-nya. Naik ke bagian lampu pun di ADV 150 ini nggak ada perubahan, jadi tetap mengutamakan orinya, original. Jadi kalau untuk listrikan, utamanya untuk lampu, gua nggak merubah apapun dari pabrikannya, cuma untuk penambahan aja karena gua suka jalan jauh, touring, jadi gua tambahin. Nah ini, kalau teman-teman lihat, ini lampu tembak dari Duromoto, jadi gua pasang di dagunya si ADV ya, karena di bagian sini harusnya kan ada plat nomor, jadi dudukan plat nomornya gue copot, jadi gue pasangin si lampu tembak ini. Ini Duromoto X1 kalau nggak salah ya. Nah ini berguna banget buat teman-teman yang suka touring gitu. Jadi karena menurut gue, balik lagi, si lampu originalnya ADV ini kurang terang banget gitu, makanya gue tambahin untuk si tambahan lampu tembak. Oke. Nah, naik ke atas, kalau untuk windshield sendiri itu udah gue ganti jadi windshield yang agak jenong kalau dari samping ya, agak jenong, jadi lebih simple menurut gue gitu. Jadi kebetulan gue join di motor camping buat motoran sambil camping ya gitu. Jadi ini yang gue ganti, plus bautnya gitu. Bautnya ini gue ganti juga yang anti jebol. Nah itu semuanya juga ganti di AF Moto gitu. Dan sekali lagi nggak ada perubahan sama sekali untuk di area depan gitu. Nah terus kita ke area stang. Oke, nah kalau stang juga sama, gue masih pakai orinya, plus ada beberapa tambahan. Di sini kalau teman-teman lihat ada phone holder. Nah, gue pakai yang Moto Wolf, tapi ini bukan yang wireless charging gitu. Jadi gue taruhnya di stang di sini. Oke. Nah, ini simple banget untuk yang phone holder ini ya gitu. Nah, untuk yang master rem pun gue nggak ganti, masih bawaan ADV-nya yang standar untuk yang kiri kanan gitu. Gue cuma ganti hand grip aja, sini pakai RCB plus bandulnya PCX biar lebih stabil. Oke, nah ini switch untuk yang lampu tembak di bawah gitu. Untuk spionnya gue pakai variasi, ini model-model X-Max kalau nggak salah, tapi batangnya kecil ya atau pendek gitu. Sama apa lagi ya, itu doang sih paling. Dan gue tambahin paling di sini mounting buat chain cam gitu.
Jadi itu aja nih, di area kokpit nggak ada penambahan sama sekali. Yuk. Nah teman-teman, kalau di area belakang, jadi kalau dari samping nih, nah teman-teman, jadi kalau di area belakang nggak banyak perubahan juga, cuma ada penambahan kayak kecil-kecil gini sih, emblem 110 tapi bohong. Buat lucu-lucuan aja gitu. Nah, shocknya masih gue pertahanin untuk originalnya, bawaan dari si ADV 150. Nah, yang paling kelihatan sih memang sumbu rodanya ya, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya kan, agak sedikit mundur. Nah, kenapa? Karena gue udah ganti mounting yang di bawah, atau mounting engine mounting ya. Oke, ini engine mountingnya udah gue ganti. Gue pakai yang custom itu di panjang 6 cm. Jadi kalau untuk yang panjang 6 cm itu masih oke, karena nggak akan ada perubahan sama sekali kecuali ini klemannya. Kleman apa? Kabel rem belakang itu cuma di jumper aja ya, atau digeser gitu. Yang tadinya ini masuk ke sini, jadi gue geser. Gitu, jadi agak maju ke dalam. Oke. Gitu. Ini juga sama. Dan ada penambahan ini aja sih. Oke, emblem HRC. Oke, nah yang gua ganti paling ini ya, cover radiatornya. Itu, ini gua pakai yang aftermarket di di marketplace juga banyak ya, di toko hijau atau toko oranye. Terus pet lumpur di sini buat biar dia nggak terlalu kena debu atau lumpur lah ya, gitu, untuk di area TB-nya gitu. Kalau sok masih standar. Dan knalpot apa lagi? Knalpot gue pertahanin standar, cuma gue repaint aja. Ini sama di Surya Painting, dan gue tambahin emblem HRC gitu. Untuk ini juga nggak gue ganti semuanya, jadi masih pertahanin original si ADV-nya. Sama mungkin buat permanis tuh ada mata kucing gitu. Jadi ini berfungsi juga nih, kalau dari samping tuh kena cahaya, jadi pengendara lain bisa ngeliat. Nah, kalau udah dimundurin 6 cm, itu area bakbor sama ban itu bakalan mepet banget. Nah, ini minusnya apa sih? Minusnya agak sedikit ciprat ke atas nih. Gitu. Kalau teman-teman pakai box, itu area box belakang bawah sini pasti nyiprat. Karena dia makin panjang sumbu rodanya. Nah, di sini untuk ban gue juga sama pakai Presa ya. Gitu. Jadi untuk ukurannya gue pakai yang ukuran 130 per 17 ring 13. Oke, sekali lagi nggak ada yang gue ganti sama sekali untuk di sistem pengereman, terus di velg, cakram. Jadi gue masih pertahanin originalnya gitu. Hanya gue repaint aja untuk si armnya gitu. Armnya udah gue repaint. Ini di area CVT. Kalau untuk area CVT kebetulan gue udah upgrade di kiriannya ya. Itu gue upgrade di Astro Custom daerah Depok. Nah, kebetulan ada vlognya nih di sini waktu gue upgrade di sana. Jadi gue pakai paketan dari mereka, dari Spektro ya. Itu plus ganti busi, terus ganti filter udara. Kalau ini dibuka filter udaranya itu gue pakai Proper, itu merek Proper. Untuk businya sendiri gue ganti pakai Breeze gitu, karena paketan dari sana, biar makin enak juga ya kiriannya gitu. Jadi buat stop and go, buat jalan jauh juga nyaman gitu. TPS-nya ya gue ganti ya, ini pakai merek CPO kalau nggak salah. Murah meriah sih di sana. Ada beberapa sih brandnya gitu, tapi gue milih ini yang lebih nyaman di kantong. Oke, standar 2 juga masih standar, nggak ada perubahan, nggak ada yang gua chrome. Standar 1 juga sama. Terus step juga masih ori, bawaan paling ya tadi emblem-emblem aja nih. Sama stiker-stiker yang gua tambahin ya.
gitu. Sama oh ya, jok yang paling kelihatan tuh jok. Jadi joknya ini yang tadi gue bilang udah latex. Jadi udah nyaman banget plus dibalut sama kulit MBTEK. Nah, ini udah terbukti gue jalan jauh lebih dari 2 sampai 3 jam itu nggak panas dan nggak sakit pantat lo gitu dibanding sama punya bawaannya ADV. Oke? Oke, itu aja paling review singkat dari motor HDV 150 gua. Jadi memang nggak banyak perubahan atau penggantian di motor ini. Jadi gue tetap mempertahankan untuk standarnya gitu. Beberapa part ya gitu. Beberapa part gue pertahanin untuk standarnya karena memang motor ini gue peruntukin untuk jalan jauh gitu. Jadi buat touring, buat riding jarak jauh, gue pakai motor ini. Karena kalau banyak perubahan dari si sektor mesin, gue kurang pede sih gitu. Jadi ya ini mungkin dari segi tampilan sedikit berubah lah ya dari ADV standarnya. Oke, itu aja paling dari gua. Sampai ketemu di konten review nextnya. Thank you.